wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya dan beberapa rekan saya akan membahas salah satu nabi di antara 25 nabi yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika bayi lahir di kalangan Bani Israel yang saat itu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Fir'aun, raja yang dikenal dengan raja yang begitu kejam. Pada suatu hari, Raja Fir'aun mendapat ramalan dari salah satu nu'am di kerajaannya yang tiba-tiba datang dan menghadapnya dan memberitahukan kepadanya bahwa akan ada seorang bayi laki-laki yang ketika beranjak dewasa akan menghancurkan kekuasaannya dan akan membinasakannya. Ketika Raja Fir'aun mendengar ramalan tersebut, seketika Raja Fir'aun mengutus bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di wilayah kerajaannya. Dan pada saat itu Yukabat, salah seorang istri Imron yang pada saat itu juga telah melahirkan seorang bayi laki-laki, merasa khawatir dan cemas atas keselamatan bayinya yang akan dibunuh oleh orang-orang Fir'aun. Dengan rasa cemas dan khawatirnya, Allah pun mengilhamkan kepadanya dengan turunnya Quran Qasas ayat 7, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Yukabat untuk menyembunyikan bayinya di dalam peti dan meletakkan peti itu di Sungai Nil. Akhirnya Yukabat pun melepaskan bayinya tersebut ke Sungai Nil dan memerintahkan anaknya, yaitu kakak Musa, untuk mengikuti dan mengawasi peti tersebut agar mengetahui di mana peti itu berlabuh dan di tangan siapa peti itu jatuh. Akan tetapi hati kakak Musa merasa cemas ketika melihat dari jauh bahwa peti tersebut ditemukan oleh putri Fir'aun yang kala itu berada di tepi Sungai Nil bersama beberapa dayangnya. Dan akhirnya peti tersebut dibawa ke dalam istana dan diberikan kepada ibunya, yaitu Asia, yaitu istri dari Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang telah diberitahu oleh istrinya mengenai bayi laki-laki yang ditemui di Sungai Nil, ia sangat marah dan langsung memerintahkan kepada tentaranya untuk membunuh bayi tersebut dan seraya berkata bahwa ia khawatir akan bayi itu yang telah diramalkan oleh para peramalnya. Akan tetapi istri Fir'aun itu sudah sangat sayang kepada bayi tersebut sehingga luluhlah hati Raja Fir'aun. Dan suatu ketika istri Fir'aun, yaitu Asia, sedang mencari pengasuh dan datanglah ibu kandung Nabi Musa itu sendiri. Akan tetapi istri Raja Fir'aun, Asia, dia sudah tertarik kepada bayi yang sangat lucu dan manis itu, sehingga hati Raja Fir'aun pun luluh. Suatu ketika istri Fir'aun mendatangkan pengasuh, akan tetapi dari sekian banyak pengasuh yang didatangkan oleh istri Fir'aun untuk menyusui Nabi Musa, itu ditolak oleh Nabi Musa. Sehingga informasi yang didapat oleh kakak Musa, ia mendatangkan ibunya sendiri ke dalam istana Raja Fir'aun. Akhirnya Musa pun mau menyusu dari pengasuh yang telah dicarikan oleh istri Raja Fir'aun tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah ibu kandungnya sendiri. Setelah ibu Musa telah menyelesai menyusui Musa pun dikembalikan ibunya ke dalam istana. Ia pun diasuh dan dididik sebagaimana anak raja yang lain. Ia pun berkendaraan seperti Fir'aun dan ia pun berpakaian seperti cara berpakaiannya Fir'aun, sehingga ia dikenal dengan Musa bin Fir'aun. Hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan Musa sampai ia diasuh oleh keluarga Raja Fir'aun, yaitu ada dua, yaitu yang pertama, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya dari kemungkaran yang selalu berada di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan mengenai perjalanan Nabi Musa dari yang lahir sampai ia diasuh oleh keluarga Raja Fir'aun. Perjalanan Musa tidak berhenti hanya di situ saja. Dan perjalanan Musa selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Melanjut dari kisah yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, di video kali ini saya akan membahas tentang kezaliman Fir'aun dan bagaimana sampai Nabi Musa itu menenggelamkan Fir'aun di lautan.
Jadi Firaun ini terkenal dengan kezalimannya, manusia yang menganggap dirinya Tuhan pada saat itu, yang memerintahkan negaranya itu dengan penuh kekejaman. Pada saat itu Firaun begitu menaikkan harga pajak terhadap masyarakatnya, sehingga karena Allah sudah tahu bahwa Firaun ini sangat kejam, bahwa perilakunya ini sudah di luar batas manusia pada umumnya, sehingga diturunkannya atau diutuslah Nabi Musa menjadi penerang bagi Firaun itu sendiri. Puncak dari cerita Firaun dan Nabi Musa ini yaitu ada pada saat ketika Nabi Musa menenggelamkan Firaun di tengah lautan. Singkat cerita, pada saat itu Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya, dan pada saat itu Nabi Musa dengan kelompoknya atau kawanannya itu tiba di laut, di tepi laut. Kemudian pada saat itu Nabi Musa sudah bingung bahwa dia akan kemana, dia akan pergi kemana untuk selamat dari kejaran Firaun dan kawan-kawanannya ini. Terus pada saat itu Allah hanya menyuruh Nabi Musa untuk menekankan tongkatnya Nabi Musa ke tanah, dan qadarullah kun fayakun, akhirnya laut itu terbelah. Nah, yang menjadi fokus saya di sini adalah hikmah dari kisah pada saat itu, yang dimana kalau misal kita menjadi manusia yang biasa pada saat itu, tidak mungkin ketika kita di dalam keadaan sangat-sangat tersudut oleh suatu masalah, tidak mungkin kita mau menjadi seperti Nabi Musa yang hanya disuruh tekankan tongkatnya ke tanah. Kita pasti akan berpikir, apakah ini logis Tuhan? Apakah ini masuk di akal? Tentu saja tidak. Namun Nabi Musa pada saat itu percaya kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan menolong Nabi Musa. Kalau misal manusia biasa pasti akan berontak, pasti akan menolak. Jadi hikmah yang bisa kita petik di kisah tersebut adalah yang dimana kita percaya kepada Allah bahwa sesulit apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, jika kita menerima takdir Allah, jika kita tetap beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itulah kisah dari Nabi Musa dan Firaun. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, dan kemudian untuk kisah selanjutnya, bagaimana Firaun itu tenggelam dan bagaimana kisah Firaun dan Nabi Musa setelahnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman sekalian, singkat cerita dari yang cerita sebelumnya, bahwa selepas ditenggelamkannya Firaun dan bala tentaranya atas doanya Nabi Musa tersebut, kemudian bagaimanakah perjalanannya kaum Nabi Musa tersebut, yakni Bani Israel. Dan ternyata kita ketahui sekalian, setelah itu ada banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi selepas ditenggelamkannya Firaun tersebut. Di antaranya ada yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Bani Israel itu selalu meminta apa yang diinginkan oleh Bani Israel tersebut terhadap Nabi Musa. Maka Nabi Musa selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk memenuhi keinginan mereka. Dalam hal ini perlu kita ketahui teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memenuhi segala kemungkinan yang terjadi di kehidupan kita, segala masalah dan apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Musa tersebut, Bani Israel meminta ini dan itu, meminta makanan ini dan itu, tidak bersabar atas keinginannya mereka. Tetap Nabi Musa tetap bersabar atas apa yang mereka inginkan. Dan kemudian kita ketahui bersama bahwa seperti yang telah disebutkan tadi, pasti Nabi Musa tetap bersabar atas keinginan mereka, sehingga sampai datang kepada mereka dalam beberapa cerita atau riwayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan atau menurunkan beberapa perintah, diantaranya yakni diantaranya itu telah disebutkan dalam Al-Quran, dan Bani Israel harus memenuhi apa yang telah menjadi tuntutan dari apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Musa tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, akan tetapi tetap ada saja dari Bani Israel yang tidak mau menuruti perintah Nabi Musa tersebut. Maka disebutkan dalam Al-Quran juga bahwa orang-orang yang melanggar atau yang berbuat dosa atas dosa dari Bani Israel akan dihukum, dan hukumnya sudah
disebutkan dalam Al-Quran, seperti yang telah disebutkan dalam ayat wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika di zaman Nabi Musa, siapa saja yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, maka bunuhlah dirinya sendiri sebagai perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kerasnya hukuman di saat zaman Nabi Musa tersebut. Beda dengan kita yang kalau ada melakukan suatu kemaksiatan pasti ada keringanan yang diberikan dalam ajaran Islam. Akan tetapi ini bertolak belakang dengan apa yang ada diajarkan pada zaman Nabi Musa, bahwa ketika ada yang berbuat dosa sekalipun harus membunuh dirinya sendiri, maka itu adalah sebagai kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat. Itu adalah kisah ringkas yang bisa saya sampaikan. Hikmahnya teman-teman sekalian, kita harus ketahui bahwa segala apa daya yang telah kita lakukan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman sekalian melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan berimbas dan berdampak kepada kita yang akan dipenuhi segala keinginan kita tersebut. Mungkin dari itu teman-teman sekalian, baiklah teman-teman, itulah kisah singkat yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengambil hikmahnya, bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berdosa, yang tidak taat kepada perintah Allah, tidak mentaati larangannya, tidak mentaati juga peraturannya, perintahnya. Maka teman-teman sekalian harus beriman dan juga harus berilmu agar keislaman kita secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekian.